Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan, tolong tunjukkan level alkemismu. Dua sosok kekar menghentikan Xiaoyan dari pintu dan berkata dengan lembut. Hanya ada dua tipe orang yang bisa masuk, ke salah satunya adalah orang dengan latar belakang yang kuat yang bisa masuk untuk membeli pil obat, dan yang lainnya adalah apoteker tingkat tinggi. Mereka juga melelang pil obat yang mereka perbaiki dengan imbalan beberapa bahan obat yang berharga atau keterampilan bertarung. Maaf, aku tidak membawa Medal of Alchemist. Xiaoyan juga berkata, lalu mengapa Yang Mulia datang ke sini meskipun pria yang tampaknya lemah di depannya bukanlah seorang alkemis, dia juga sesuatu yang tidak bisa mereka singgung. Apoteker itu seperti sarang lebah, dan dia tidak bisa diprovokasi sama sekali, karena selama apoteker diprovokasi, itu akan cukup memusingkan dalam menghadapi balas dendam yang tak ada habisnya. Tetapi bahkan jika itu bukan seorang apoteker, mereka berdua masih dengan hormat mengatakan, bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan banyak jenius dari seluruh dunia, dan yang di atas juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Pil Square memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah tempat orang biasa membeli pil. Tempat ini memiliki jumlah orang terbanyak, tetapi pil dan bahan obat juga umum, dan tidak sedikit pil. Lantai 2, mereka yang bisa masuk ke lantai 2 semuanya adalah orang-orang kuat atau mereka yang memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa. Keduanya juga berkata dengan hormat. Bagaimana dengan lantai 3? Xiaoyan juga bertanya dengan ragu. Lantai 3 tidak terbuka untuk umum. Kedua penjaga gerbang juga berbisik. Kecuali Anda adalah seorang kaisar petarung bintang 4 atau apoteker tingkat kaisar, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Kedua penjaga gerbang juga pasti tidak percaya bahwa anak laki-laki di depan mereka akan menjadi salah satu dari mereka. Xiaoyan setuju dengan santai. Setelah berbicara, keduanya juga membuat isyarat undangan. Meskipun pria itu tidak membawa medali peringkat, kekuatan jiwanya tidak dapat dipalsukan. Mendengar itu, Xiaoyan juga melangkah masuk. Memasuki lantai pertama adalah lantai pertama. Sapu lantai pertama sesuka hati, dan temukan bahwa ada banyak orang di sini, beberapa menjual ramuan obat, beberapa menjual bahan obat, tetapi lebih banyak dari mereka yang terus-menerus berjalan-jalan. Jelas ambang batas apoteker penyulingan juga ditentukan oleh terbatasnya jumlah apoteker penyulingan. Setelah melihat sekeliling, Xiaoyan menemukan bahwa tidak ada yang dia sukai di lantai pertama, dan Xiaoyan juga berjalan tak berdaya menuju lantai 2. Ada juga 2 penjaga yang menjaga gerbang lantai 2. Jelas, pembagian peserta di setiap lantai sangat ketat. Melihat Xiaoyan berjalan menuju lantai 2, keduanya di pintu juga saling memandang. Tepat saat mereka hendak memanggil Xiaoyan, sebagian dari kekuatan jiwa Xiaoyan dilepaskan dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan itu juga membuat 2 dari mereka tidak banyak apa yang harus dikatakan, karena ini memiliki kualifikasi untuk memasuki lantai 2, begitu memasuki lantai 2, aliran orang jelas menurun, dan kualitas pil obat secara bertahap meningkat. Xiaoyan juga berjalan perlahan, lagi pula, setiap kali dia menghadiri pertemuan seperti itu cukup memakan waktu, dan hal-hal baik harus ditemukan sendiri, jadi dia tidak bisa terburu-buru. Pil bayangan pil tambahan untuk puncak kelas 9. Menelan pil ini dapat menyembunyikan auranya untuk waktu yang singkat. Kecuali jika ditemukan oleh orang kuat di atas tingkat pertama, orang lain tidak akan dapat menemukannya. Sebagai ganti pil ini, kamu hanya perlu 1 pil dengan level yang sama atau 3 ramuan obat langka. Jangan sampai ketinggalan saat kamu lewat. Seorang pria yang tampaknya kurus berkata. Mendengar itu, Xiaoyan juga melihat dengan penuh minat, melihat pil obat hitam, lalu menggelengkan kepalanya, dan hanya ingin pergi. Bagaimana dengan pemuda ini? Maukah kamu menukar pil obatku? Ini adalah satu-satunya obat ajaib untuk bersembunyi dan melarikan diri, itu jarang terjadi. Pria kurus itu juga optimis bahwa akan sulit bagi seseorang untuk memperhatikannya, dan buru-buru berkata saya khawatir saya akan membiarkan pemilik emas ini pergi. Meskipun efek pil bayanganmu bagus, itu hanya pil harta karun kelas 9 yang terbaik.
Di antara pil dengan level yang sama, kamu dianggap memiliki kekuatan obat terendah. Sangat mahal untuk menukar begitu banyak hal. Xiao Yan juga menyempurnakan bagaimana seorang ahli apoteker bisa dianggap sebagai ahli emas oleh orang kurus ini. Dan pil obat semacam ini hanya dibuat oleh mereka yang bodoh dan tidak kompeten. Jika tidak, dalam keadaan normal, apoteker jarang membuat pil obat yang seperti iga ayam. Sosok kurus itu juga tahu bahwa dia telah bertemu dengan seorang ahli, dan tidak menahan diri. Lagi pula, seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, dia akan tahu jika ada. Xiao Yan kemudian berjalan tanpa tujuan di lantai 2 ketika tiba-tiba sesuatu di depan seorang lelaki tua menariknya. Jika kamu tidak membelinya, apa yang akan kamu lihat? Kamu harus membayarku jika kamu terlihat buruk. Seorang lelaki tua juga memandang Xiao Yan dengan malas. Lagi pula, melihat penampilan Xiao Yan sebagai sarjana yang lemah, dia tahu bahwa latar belakangnya mungkin tidak cukup. Mushugen, batu vulkanik. Mengabaikan nasihat lelaki tua itu, Xiao Yan memanggil nama-nama asing satu per satu. Mendengar bahwa Xiao Yan mampu memanggil herbal di depannya dengan kata-kata yang bagus, mata malas asli lelaki tua itu juga menatap Xiao Yan. Ramuan obat di depannya ditemukan dengan rasa sakit dan kesulitan yang luar biasa, tetapi anak laki-laki di depannya dapat menyebutkan namanya dalam satu gigitan, dan lelaki tua itu harus melihat Xiao Yan lagi. Kamu benar-benar mengenali ramuan ini, pria tua itu juga mengerutkan kening. Saya tidak hanya mengetahuinya, tetapi saya juga ingin membelinya. Tuan tua, Xiao Yan juga dengan hormat berkata, bagaimanapun juga, meskipun lelaki tua di depannya tampak agak malas, ada gelombang tak terlihat di sekujur tubuhnya, jelas kekuatannya sangat tirani. Saya sudah di sini selama berhari-hari, dan akhirnya saya bertemu dengan seorang anak laki-laki dengan penglihatan yang baik yang benar-benar dapat mengenali tanaman obat saya. Orang tua itu juga tertawa. Banyak bahan obat yang berharga dan harta yang tak tertandingi tidak pernah diketahui dan dengan demikian menjadi abu sepanjang hidup mereka, jadi dari sini, dapat dilihat bahwa memiliki pengetahuan yang luas secara alami adalah sebuah pengalaman. Xiao Yan masih ingat bahwa tuannya Jin Longqing berkata bahwa dia memiliki api suci dalam 3 hari suan ini, dan menurut kata-kata tuannya, api suci ini adalah yang paling cocok untuk dia serap dan lahap sekarang. Tetapi kekuatan suci api itu terlalu keras dan ganas. Jadi seperti menelan api yang aneh, dan kamu harus sepenuhnya siap. 7 bunga api, Su Sengdan, cairan es roh darah. 3 kebutuhan juga dapat sangat melemahkan kekuatan api suci. Meskipun hanya dapat membawa sedikit bantuan untuk menelan, mungkin peluang keberhasilan yang lemah sehingga menelan akan berhasil pada akhirnya. 3 kebutuhan, Xiao Yan belum menemukan satupun dari mereka sejauh ini. Mengenai bunga Qian, obat ini terlihat seperti bunga. Ada 7 warna pada bunga, dan setiap warna mewakili sejenis api, yang dapat sangat melemahkan api suci ketika Xiao Yan melahapnya. Kekuatan api lahir dari 7 tempat api yang berbeda, meskipun nyala api tidak sekuat api yang berbeda, tetapi kemungkinan 7 tempat berkumpulnya api terlalu langka, keberhargaannya sudah terbukti dengan sendirinya. Melihat Su Sengdan, ketika Xiao Yan melahap api suci, dia bisa memberi Xiao Yan aliran energi pertempuran besar yang stabil sebagai punggungnya. Bagaimanapun, proses menelannya adalah Xiao Yan menelan api suci atau api suci menelan dirinya sendiri. Berhati-hati berarti gagal, namun, peringkat pil obat ini tidak rendah, cukup untuk terdaftar di peringkat kedua dari peringkat kaisar. Alasannya adalah bahwa Xiao Yan sekarang hanya seorang apoteker di puncak peringkat pertama kaisar. Pangkat pertama dibagi menjadi 3 tingkat langit dan bumi, dan tidak ada yang bisa dilakukan, tetapi sekarang saya hanya dapat mengumpulkan bahan obat untuk menyempurnakan Su Sengdan terlebih dahulu, dan membuat rencana di masa depan. Adapun cairan es roh darah terakhir, Xiao Yan bahkan belum pernah mendengarnya. Xiao Yan melahap api yang berbeda di benua Doqi dan tahu bahwa meskipun prosedur ini merepotkan, mereka dapat meningkatkan peluang keberhasilannya. Dia segera memahami pentingnya mempersiapkan hal-hal ini, jadi dia harus menganggapnya serius.
Jadi lebih baik untuk mempersiapkan hal-hal ini terlebih dahulu, jika tidak, bahkan jika api suci yang langka ditemukan, Raja Naga Emas dari tuannya pasti tidak akan menelannya untuk dirinya sendiri, dan Xiao Yan bahkan tidak bisa memikirkan rasa yang dia rasakan, tidak bisa makan waktu itu. Memikirkan hal ini dalam hati, aku berjongkok dan melihat dengan seksama ke stan di depanku.